Salam orang-orang yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua aman dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Saya juga yakin bahwa apapun yang kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya rindu untuk kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih bagi kita semua dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya yakin dan percaya bahwa kisah ini bukanlah kisah baru buat kita semua. Karena di antara kita mungkin sudah ada yang menghafal kisah ini. Karena dari kelas sekolah minggu kita sudah pernah diajarkan mengenai kisah ini. Dalam kisah ini ada 8 tokoh yang sedang ditampilkan oleh Dr. Lukas. Yaitu yang pertama ahli Taurat, yang kedua Yesus, yang ketiga korban penyamun, yang keempat para penyamun, yang kelima adalah imam, yang keenam orang Lewi, yang ketujuh orang Samaria, dan yang kedelapan pemilik penginapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari tokoh-tokoh tersebut, coba Bapak Ibu, saudara-saudara membuat sebuah survei dengan mengajukan satu pertanyaan mengenai siapa tokoh yang diidolakan dalam kisah ini, atau siapa tokoh yang difavoritkan, siapa tokoh yang menginspirasi dari cerita ini. Saya jamin 100% semua orang akan mengidolakan orang Samaria yang murah hati itu. Tetapi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam mengenai kisah ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini saya menemukan setidaknya ada 3 golongan orang yang ada dalam kisah ini. Yaitu yang pertama, golongan akademisi diwakili oleh ahli Taurat. Yang kedua, golongan pelayan mimbar diwakili oleh imam dan orang Lewi. Dan yang ketiga adalah golongan orang yang tidak dianggap, orang yang dikucilkan, bahkan orang yang terhina, diwakili oleh orang Samaria. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kisah orang Samaria yang baik hati ini diawali oleh pertanyaan seorang akademisi, yaitu ahli Taurat, yang mempelajari Taurat, bahkan menguasai Taurat, tetapi tidak mengenal siapa sesamanya manusia. Sehingga untuk menjawab pertanyaannya tersebut, Yesus memberikan kisah ini mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam 6 ayat tersebut Yesus sedang menceritakan seorang yang sedang ditimpa malapetaka dan membutuhkan pertolongan, namun tidak ada satupun yang menolongnya. Bahkan di dalam 6 ayat tersebut Yesus sedang menyoroti golongan pelayan mimbar yang setiap hari ada di altar Tuhan, yang setiap hari melayani di mimbar, tetapi tidak memiliki hati yang berbelas kasihan. Golongan pelayan mimbar ini memiliki standar tersendiri jikalau mau menolong orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa dengan menyisipkan orang Samaria yang murah hati ini dalam kisah ini menjadi suatu pukulan keras bagi ahli Taurat dan juga para pelayan mimbar tersebut, yaitu orang Lewi dan juga imam yang setiap hari melayani di mimbar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah orang Samaria ini kita mau belajar 3 hal, yaitu yang pertama, miliki hati yang berbelas kasihan. Itu dituliskan oleh Dr. Lukas di ayat yang ke-33. Saya yakin bahwa ahli Taurat ini memiliki pengetahuan tentang Taurat, tetapi tidak memiliki hati yang berbelas kasihan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ini terbukti di dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Ahli Taurat ini menggunakan pengetahuannya hanya untuk mencoba Yesus dan membenarkan dirinya sendiri. Harusnya pengetahuan kita akan kebenaran Tuhan membuat kita peka dan peduli dengan orang-orang yang sedang ada di sekitar kita.
Itu hal pertama yang mau kita pelajari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dan hal yang kedua, tidak cukup hanya memiliki belas kasihan, tetapi harus punya tindakan yang nyata. Dituliskan oleh Dr. Lukas di ayat yang ke-34 bahwa tidak hanya memiliki belas kasihan, tetapi perlu dinyatakan dalam tindakan nyata. Orang Samaria itu memberikan contoh yang nyata. Dia bahkan bukan hanya berbelas kasihan, tetapi dia nyatakan tindakan kasihnya itu melalui dia pergi membalut luka-lukanya, dia membasuh, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang yang luka ini di atas keledainya dan dia bawa ke tempat penginapan untuk merawatnya sampai sembuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seberapa di antara kita yang memiliki belas kasihan namun tidak bisa untuk menyatakannya dalam tindakan nyata. Hal itu sama saja dengan NATO, not action talk only. Atau dalam bahasa timur bilang babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Terkadang kita sebagai pelayan Tuhan atau kita sebagai orang-orang yang mengetahui kebenaran, terkadang kita berkata begini, saya punya belas kasihan sih, tapi kayaknya saya tidak bisa untuk menolong dia. Kayaknya saya tergerak, tapi dompet saya tidak tergerak. Itu yang dinamakan dengan NATO, not action talk only. Atau orang timur bilang babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Itu hal yang kedua Bapak Ibu yang mau kita pelajari hari ini. Miliki tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal ketiga yang perlu kita pelajari dari perenungan kita hari ini adalah berani berkorban. Dr. Lukas menuliskannya di ayat yang ke-35 bahwa tindakan nyata orang Samaria tersebut tidak hanya sebatas mengobati luka-lukanya dan merawatnya, tetapi dia rela berkorban waktu, berkorban materi, bahkan memberikan jaminan kepada pemilik penginapan tersebut. Menarik jika kita melihat pengorbanan orang Samaria ini. 2 dinar dia berikan kepada pemilik penginapan. Itu bagi saya adalah pengorbanan yang luar biasa. Karena dia rela memberikan upah kerjanya selama 2 hari kepada orang yang belum tentu dia kenal. Bahkan dia memberikan jaminan untuk membayarkan sisanya jika biaya perawatannya lebih besar daripada 2 dinar tersebut. Hal ini berarti bahwa orang Samaria ini tidak pernah menolong orang setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini sangat menarik jika kita lihat dari sudut pandang pelayanan pastoral. Dalam hal ini saya ingin menyoroti pemilik penginapan tersebut. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita adalah pemilik penginapan tersebut. Kepada kita dititipkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sedang tersakiti, orang-orang yang terbuang, bahkan orang-orang yang terhilang yang ada di sekitaran kita. Untuk itu, kita perlu untuk mengenali sesama kita, yaitu orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terbuang, bahkan yang terhilang di rumah kita, di tempat kita bekerja, di tempat di mana kita belajar, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Perlu kita untuk mengenal siapa sesama kita. Sama seperti orang Samaria yang baik itu berpesan di ayat yang ke-35 bahwa rawatlah ia sampai sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menarik jika kita mau melihat kisah ini. Mungkin saya sendiri yang terlalu alegori untuk mengartikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi buat saya, Yesus pun berpesan kepada kita seperti itu. Yesus ketika menyelamatkan seseorang, dia menitipkan kepada kita, dia rindu kita pun seperti pemilik penginapan tersebut. Kita rawat, kita bimbing,
kita arahkan sampai sembuh total secara rohani. Sebab sama seperti orang Samaria memberikan jaminan 2 dinar kepada pemilik penginapan, kita juga telah diperlengkapi, bahkan akan diperlengkapi, dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Bahkan dia berjanji, bahkan Yesus berjanji, jikalau kita berkorban waktu, kita berkorban tenaga, kita berkorban materi, lebih dari yang telah dia berikan, maka ia berjanji akan membayarkannya ketika dia datang kembali sebagai Raja. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu kita renungkan bersama-sama dan kita nyatakan, kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Amin.